Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Di antara nikmat itu Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan memudahkan kepada kita semua untuk kembali datang di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah nikmat yang perlu kita syukuri betul-betul dengan syukur yang sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya. Karena dengan mempelajari agama Allah, mempelajari ayat-ayatnya dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari situ kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui agamanya, hukum-hukumnya, perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Untuk itu, insyaallah taala pada kesempatan kali ini muhadarah kita berkaitan dengan satu ayat yang sangat mulia yang ada di dalam surah As-Sajdah ayat 24. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan insyaallah taala 2 jam ke depan kita akan membaca sebuah risalah karangan seorang imam, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang terkait dengan pembahasan ayat ini. Beliau memulai risalahnya dengan mengatakan, qala rahimahullahu taala, fa inna barakatar rajuli ta'limuhu lil khairi haitsu hal wa nushuhu li kulli man ijtama'a bih. Kata beliau, sesungguhnya keberkahan seseorang itu ketika mereka mau belajar dan mengajar. Belajar dan mengajari manusia.
mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh kepada jalannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam mengkhabarkan kisah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Dan Allah menjadikan saya mubarak, berberkah dimanapun saya berada. Kata beliau menafsirkan ayat ini, ayat mu'alliman lil khair, da'iyan ila Allah mudzakiran bih, muraqiban fi ta'atih. Artinya, wa ja'alani mubarakan, Allah menjadikan saya berberkah aynama kuntu, ketika beliau alaihi salatu wassalam menyeru dan mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun beliau berada, dimanapun beliau berada, terus menerus mengingatkan akan Allah Subhanahu wa taala dan menganjurkan manusia untuk terus taat kepadanya. Disinilah letak keberkahan seseorang. Ketika seseorang ingin belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia, berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disitulah letaknya keberkahan orang tersebut. Artinya, orang yang tidak memiliki sifat demikian, tidak ada keberkahan di dalamnya. Tidak ada keberkahan pada orang tersebut. Ya. Bahkan yang ada cuma kerusakan. Yang ada cuma kerusakan. Oleh karena itu beliau mengatakan, fahada min barakatir rajul. Inilah keberkahan seseorang. Wa man khala min hadza faqad khala min al barakah. Wa muhiqat barakatu liqa'ihi wal ijtima' bih. Kata beliau, barang siapa yang tidak bersifat demikian, mengajak manusia, mengajarkan manusia ke Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan nasihat kepada mereka kepada jalan Allah, sesungguhnya mereka tidak mempunyai keberkahan pada diri mereka. Bahkan tumhaqu barakati man laqiyahu wajtama'a bih. Beliau mengatakan bahwa bahkan orang-orang yang bersama mereka yang tidak memiliki sifat yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang bergaul bersama mereka akan dihapuskan keberkahan dari mereka juga. Keberkahan dari mereka juga. Kenapa? Karena sesungguhnya bergaul dengan orang-orang seperti mereka, duduk dapat di majelis orang-orang yang seperti mereka, itu sebenarnya membuang-buang waktu. Membuang waktu dan bisa merusak hati seseorang. Bisa merusak hati orang yang bergaul dengan orang-orang yang seperti mereka, yang tidak peduli dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mau tahu ya, akan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama mewasiatkan, sementara sebagian dari mereka mengatakan, ihdaru mukhalatati atau ihdaru mukhalatata man tudhi'u mukhalatatuhul waqt wa tufsidul qalb fa innahu dha'al waqtu wa fasadal qalb. فإنه متى ضاع الوقت وفسد القلب انفرطت على العبد أموره كله. انفرطت على العبد أموره كله. Para ulama sejak dulu mewasiatkan, mereka mengatakan ihdaru mukhalatata man tudhi'u mukhalatatuhul waqt. Hati-hati
bercampur baur, bergaul dengan orang-orang yang ketika kita bergaul dengan mereka, waktu kita akan sia-sia. Waktu kita akan sia-sia dan merusak hati kita. Merusak hati kita. Fa innahu mata dha'al waqt wa fasadal qalb in faratat 'alal 'abdi umuruhu kullu. Karena ketika seseorang waktunya sudah sia-sia, tidak bermanfaat, dan hatinya telah rusak, maka semua urusannya akan kacau balau. Kacau balau. Ya, tidak teratur. Tidak tahu arahnya mau kemana. Ya. Berbeda dengan orang yang punya tujuan, tujuan ke depan, hidupnya berarti, mereka tahu bahwa amalan yang paling mulia adalah ketika mereka belajar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta beramal, mengamalkan ilmu mereka. Oleh karena itu, sebagian salaf mengatakan, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia sebenarnya merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Ya, inilah aqwalus salaf yang diriwayatkan dan sampai kepada kita. Oleh karena itu jamaah sekalian, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melarang nabinya, melarang rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bergaul dan mengikuti orang-orang seperti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta." Dan janganlah engkau wahai Muhammad mengikuti orang-orang yang kami telah lalaikan hatinya untuk mengingat kami, dan juga terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Wattaba'a hawa, selalu mengikuti hawa nafsunya. Jangan engkau mengikuti mereka, jangan engkau bersama dengan mereka. Wa kana amruhu furuta, karena sesungguhnya keadaan mereka itu tidaklah bermanfaat. Ya, melampaui batas. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Qayyim kembali melanjutkan, wa man ta'ammala hala hadzal khalq wajadahum kullahum illa aqallal qalil mimman ghafalat qulubuhum an dzikrillah ta'ala wa taba'u ahwa'ahum. Kata beliau, kalau kita memperhatikan orang-orang seperti ini yang sifatnya tidak mau peduli dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau belajar dan tidak mau mengamalkan, acuh, kata beliau, kita mendapati mereka semuanya, ya, atau kebanyakan dari mereka, mimman ghafalat qulubuhum an dzikrillah wattaba'u ahwa'ahum. Kita mendapati mereka hampir dari kebanyakan mereka itu hatinya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengikuti hawa nafsunya belaka. Itu saja orang-orang yang tidak ada manfaatnya duduk dengan mereka. Ya, waktu kita sia-sia dan bisa merusak hati kita, kebanyakan mereka sifatnya seperti ini. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kebanyakan kaum muslimin tidak mau peduli dengan hal seperti ini. Tidak punya prinsip. Ya. Bergampangan bergaul dengan yang lain. Ya. Tidak melihat siapa yang ditemani bergaul. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Dalam suatu hadis yang sahih beliau bersabda, "Matsalul jalisus salih wa jalisus su." Permisalan jalis as-salih dan jalis as-su. Teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Ya. Seperti penjual parfum dan yang kerjanya sebagai pandai besi. Karena fihil khair. Fabai' imma an tabta'a min wa imma an tajidu minhu rihan thayyiban. Kata Rasulullah, adapun penjual parfum itu boleh jadi kalian bisa mengambil manfaat darinya, menjual parfumnya. Atau kalau tidak demikian, kalian bisa mendapatkan wanginya. Itu manfaatnya duduk dengan orang-orang yang saleh. Ya. Minimal mendapatkan wanginya, kebaikannya, keberkahannya, duduk bersama mereka. Adapun duduk bersama orang-orang yang jelek, orang yang waktunya sia-sia, tidak ada tujuan hidupnya, maka seakan-akan, kata beliau alaihi salatu wassalam, kalau engkau tidak mendapatkan baunya yang busuk, penjual besi, maka baju kalian akan terkena api. Iya. Inilah permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana seseorang dalam bergaul melihat yang mana yang baik dan mana yang buruk dan membawa maslahat untuk dunia dan akhirat kita. Membawa maslahat untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian beliau kembali melanjutkan, wa haula qad amara Allah subhanahu rasulahu alla yuti'ahum. Fa ta'atur rasuli la tatimmu illa bi'adami ta'ati haula. Kata beliau rahimahullahu taala, dan mereka itu, orang-orang seperti mereka, Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya untuk tidak mengikuti mereka, untuk tidak bersama mereka. Kenapa? Kata beliau, fata'atur Rasul la tatimmu illa bi'adami ta'ati haula. Karena ketaatan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah sempurna. Tidak sempurna kecuali meninggalkan mereka juga. Meninggalkan orang-orang seperti mereka. Karena ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memerintahkan kepada Rasulnya untuk tidak bergaul bersama mereka. Untuk tidak mengikuti mereka. Orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ya, ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya. Mafhumnya, umatnya tidak akan sempurna ketaatannya kepada Rasulullah sampai mereka juga meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk meninggalkan orang-orang seperti mereka. Ya. Kenapa? Karena orang-orang seperti mereka, kata beliau, innama yad'una ila ma yushakiluhum min ittiba'il hawa wal ghaflati an dzikrillah ta'ala. Kenapa? Karena orang-orang seperti mereka sesungguhnya mereka hanya mengajak kepada orang-orang yang semisal mereka. Ya. Yaitu mengajak kepada kelalaian, lupa akan Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa mengajak kepada hawa nafsu. Wal ghaflatu 'anillahi wad daril akhirah mata tazawwajat bittiba'il hawa tawallada ma bainahuma kullu syarr. Kata beliau, dan lalai dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat kapan bergandeng dengan mengikuti hawa nafsu, dengan sifat senantiasa mengikuti hawa nafsu tanpa memperdulikan halal dan haramnya,
maka dari situ akan lahir segala kejelekan. Ketika seseorang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak memperdulikan lagi kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya, dan juga senantiasa mengikuti hawa nafsunya, maka dari situ akan lahir segala kerusakan. Dan kita lihat kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, semua kejahatan-kejahatan yang ada yang kita dengar setiap hari, itu tidak lain terlahir dari sifat-sifat yang seperti ini, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu mengikuti hawa nafsunya. Qala rahimahullahu taala, "Wa man ta'ammala fasada ahwalil alam umuman wa khususan wajadahu nasyi'an ahadainil aslain." Barang siapa yang memperhatikan keadaan alam yang ada di sekitar kita, umum dan khusus, maka segala kerusakan yang ada, yang terjadi, itu tidak lepas dari dua sifat ini, kata beliau. Al-ghaflatu anillah, al-ghafla an zikrillah, wattiba'ul hawa. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan terus menerus mengikuti hawa nafsunya. Fal ghaflatu tahulu bainal 'abdi wa baina tasawwuril haqqi wa ma'rifatil ilmi. Kata beliau, karena lalai, sifat ghaflah itu menghalangi seorang hamba untuk mengetahui akan kebenaran, untuk mengetahui akan kebenaran. Begitupun juga ittiba'ul hawa yasudduhu an qasdil haqq. Mengikuti hawa nafsu menghalanginya atau menghalangi seorang hamba dari keinginan untuk mengikuti kebenaran. Dari keinginan untuk mengikuti kebenaran. Oleh karena itu, orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan nikmat kepada mereka, mereka itu adalah orang-orang yang diberikan pemahaman terhadap agama ini, diberikan pemahaman terhadap kebenaran, dan senantiasa dia lebih mendahulukan dan mengamalkan apa yang dia telah ilmui, apa yang dia ketahui dalam agama ini. Itulah orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang selamat, yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah yang tiap hari kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan seorang hamba di setiap siang dan malamnya, memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang dimaksud di sini adalah at-tariqul wadih al-musil ila Allah wa ila jannatih. Jalan yang lurus yang dimaksud di sini, sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya as-sirat al-mustaqim ay at-tariqul wadih, jalan yang jelas, jalan yang terang, yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Iya. Dan itu adalah al-haq wal amal bih. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengamalkannya, itulah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkai. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa mereka adalah orang yang mengetahui kebenaran dan meninggalkannya. Orang yang mengetahui kebenaran dan sengaja meninggalkannya. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Tahu akan kebenaran, tahu akan hidayah, karena hawa nafsunya menghalanginya untuk mengikuti kebenaran tersebut. Karena hawa nafsu selalu mengajak kepada kejelekan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su." Sesungguhnya jiwa itu terus-menerus atau senantiasa memerintahkan kepada yang jelek. Iya. Ghairil maghdubi alaihim, inilah yang diminta oleh setiap muslim di setiap salatnya. Waladdallin, dan bukan juga orang-orang yang sesat. Ulama mengatakan orang-orang yang sesat di sini dimaksud adalah alladzina tarakul haqqa ala jahl wa dhalal. Orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena tidak tahu, bodoh. Ya, tidak mau tahu. Ya. Dan orang yang tidak tahu, jahil, di dalam agama kita itu dirinci. Yang pertama, orang-orang yang jahil, yang tidak tahu akan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mereka jauh dari tempat-tempat ta'lim dan majelis ilmu dan tidak bisa sampai ke sana, maka ini ma'dzur, dimaafkan di dalam syariat kita. Misalnya orang yang melakukan sesuatu yang jelas-jelas diharamkan oleh agama, misalnya mencuri dan sebagainya, atau yang semisalnya. Karena mungkin tidak pernah mendengar hadis-hadis atau ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini, karena jauh dari pemukiman kaum muslimin atau jauh dari majelis-majelis ilmu, maka orang seperti ini ma'dzur, dimaafkan. Adapun orang-orang yang jahil karena tidak mau tahu, acuh. Sementara di sekelilingnya atau di sekitar mereka ada majelis ilmu, ada madrasah-madrasah agama, ada pondok-pondok pesantren. Tetapi dia tidak mau tahu dan tidak pernah berkeinginan untuk mau belajar, orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan kata maaf, tidak ada ma'dzur. Oleh karena itu tidak semua orang-orang yang bodoh dalam agama ini karena tidak tahu itu dimaafkan. Dirinci seperti ini. Jadi orang-orang yang sesat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam ayat ini adalah mereka yang tarakul haq. Mereka meninggalkan kebenaran karena bodoh, tidak mau tahu akan agama ini. Oleh karena itu, dari sinilah kita tahu dan kita pahami akan makna ayat ini. Dan pentingnya ayat ini, ihdinas as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oleh karena itu, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, "Wa lihadza wajaba 'alal insan ay yad'u Allah fi kulli rak'atin min salatihi li daruratihi ila dzalik." Oleh karena itu setiap hamba wajib untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap rakaat di dalam salatnya. Karena yang namanya seorang hamba butuh yang namanya hidayah, butuh yang namanya petunjuk kepada kebenaran di setiap waktu dan nafasnya. Karena apa yang kita lakukan setiap harinya itu tidak terlepas dari hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, setelah kita mengetahui pentingnya seseorang untuk belajar, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan orang-orang yang lalai dari mengingat Allah dan mengikuti hawa nafsunya, serta
Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau memerintahkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa meminta kepadanya untuk diberikan hidayah kepada kebenaran, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah memuji orang-orang yang beriman yang senantiasa meminta kepada Allah untuk menjadikan mereka pemimpin-pemimpin di dalam agama ini. Pemimpin yang dimana mereka menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah. Pemimpin yang dimana setiap manusia melakukan kebaikan karena mencontohi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Allah memuji mereka, memuji sifat-sifat yang mereka miliki. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang mengatakan, wahai Tuhan kami, hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, anugerahkanlah kepada istri-istri kami dan anak-anak kami untuk menjadi sebagai penyejuk hati kami. Qurrata a'yun, penyejuk mata kami. Waj'alna lil muttaqina imama. Inilah syahidnya. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai imam. Jadikan kami bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa sebagai pemimpin-pemimpin atas mereka. Ibnu Abbas menafsirkan, waj'alna lil muttaqina imama ay yuhtada bina fil khair. Jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin-pemimpin. Sebagai pemimpin. Ibnu Abbas menafsirkan yuhtada bina fil khair. Mereka mendapatkan petunjuk karena sebab kami untuk melakukan kebaikan. Wa qala Makhul seorang imam menafsirkan bahwa waja'alna lil muttaqina imama di sini a'immatan fit taqwa. Jadikan kami sebagai imam di dalam ketakwaan. Yaqtadi binal muttaqun, yang di mana orang-orang yang bertakwa mengikuti kami, mengikuti petunjuk kami. Wa qala Mujahid, dan berkata Mujahid dalam menafsirkan ayat ini, waja'alna lil muttaqina imama, seorang ahli tafsir, ij'alna mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim. Jadikanlah kami orang-orang yang mengikuti orang-orang yang bertakwa. Inilah penafsirannya Mujahid rahimahullahu taala. Ij'alna mu'tammina bil muttaqin muqtadina bihim. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mengikuti orang-orang yang bertakwa. Jadi waja'alna lil muttaqina imama, beliau menafsirkan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa ikut kepada orang-orang yang bertakwa dan mengikuti mereka, mengikuti jejak mereka. Akan tetapi penafsiran ini sebahagian para ulama menjadi muskil, tidak terlalu dipahami. Akan tetapi Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan di sini, wa hadza min tamami fahmi Mujahid. Dan disinilah letak kesempurnaan pahamnya Mujahid terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yakunu rajul imaman lil muttaqin hatta ya'tamma bil muttaqin. Karena sesungguhnya seseorang itu tidak akan menjadi seorang imam bagi orang-orang yang bertakwa sampai mereka mengikuti orang-orang yang bertakwa sebelum mereka. Ya, inilah penafsirannya Mujahid. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Beliau menafsirkan ij'alna mu'tammina bil muttaqin, jadikanlah kami orang-orang yang selalu ikut hidayahnya orang-orang yang bertakwa, orang-orang saleh sebelum mereka. Karena seseorang tidak akan mungkin bisa menjadi imam
pemimpin di dalam agama ini sampai mereka juga ikut kepada imam yang ada sebelum mereka. Ikut kepada imam yang ada sebelum mereka. Ya. Dan inilah yang dipahami oleh Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan wa hadza min ahsanil fahm fil Qur'ani wa altafi, dan inilah ya sebaik-baik paham dari Al-Qur'an, dari ayat ini. Faman i'tamma bi ahli sunnah qablahu i'tamma bihi man ba'dahu wa man ma'ah. Oleh karena itu, barang siapa yang mengikuti ahlus sunnah, barang siapa yang mengikuti ahlus sunnah sebelumnya, mengikuti imam-imam mereka, as-salafus salih, dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in, mengikuti mereka dari semua jejak mereka, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan manhaj mereka di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, i'tamma bihi man ba'dahu, insyaallah taala akan ikut orang-orang yang akan datang setelah mereka, orang-orang yang akan datang setelah mereka dan orang-orang yang bersama mereka. Dan inilah yang terjadi di tengah-tengah kita dari para salafus saleh. Imam Ahmad rahimahullahu taala, orang atau beliau adalah seorang imam ahlus sunnah yang dikenal oleh kaum muslimin sebagai imam mazhab, karena beliau betul-betul berpegang teguh dengan agama ini, ikut dari para salafnya, tidak keluar dari lingkup atau ruang pendapat para salaf sebelum beliau rahimahullahu taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala melanjutkan kembali dalam menjelaskan kata imam di dalam ayat tersebut. Wa wahhada subhanahu lafza imam wa lam yaqul waj'alna lil muttaqina imama. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan waj'alna lil muttaqina imama. Imam mufrad satu. Dan Allah tidak menyebutkan waj'alna lil muttaqina a'immah. Dan jadikanlah kami lil muttaqin a'immah, bentuk jamak. Kenapa? Banyak penafsiran para ulama, akan tetapi beliau rahimahullahu taala menguatkan pendapatnya Al-Farra, seorang ahli bahasa dari kalangan Kufiyun. Al-Farra mengatakan innama qala imaman wa lam yakul a'immah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan imam mufrad, bentuk mufrad, dan tidak mengatakan a'immah, bentuk jamak. Ya, seperti contohnya inna rasulu rabbil alamin. Inna rasulu rabbil alamin. Ya. Inna jamak, rasul mufrad. Artinya ya, bentuknya satu. Ya, kalimat itu berbentuk satu orang, mufrad, tapi maknanya adalah jamak. Maknanya adalah jamak, dan inilah yang ditarjih oleh beliau di dalam kitabnya ini, dalam pembahasannya ini. Beliau mengatakan wahada ahsanul aqwal, dan inilah pendapat yang paling benar, yang paling baik. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya kenapa disebutkan imam dalam bentuk mufrad. Kata beliau annal muttaqina kulluhum ala tariqin wahid. Karena semua orang-orang yang bertakwa itu semuanya berada di atas jalan yang satu. Wa ma'buduhum wahid, dan Tuhan mereka satu, sesembahan mereka satu, Allah Subhanahu wa taala. Wa atba'u kitab wahid, dan pengikut kitab yang satu, yaitu Al-Qur'an. Wa kitabuhum wahid, kitab mereka satu. Wa nabiyyuhum wahid, nabi mereka satu. Fadinuhum wahid, agama mereka satu juga. Faka'annahum kulluhum imamun wahidun liman ba'dahum. Jadi mereka seakan-akan mereka semuanya itu imam yang satu, tidak bercerai-berai, tidak berbeda-beda untuk
bagi orang-orang yang akan datang setelah mereka. Inilah penafsiran yang ditafsirkan oleh beliau rahimahullahu taala bahwa kalimat waja'alna lil muttaqina imaman. Kenapa di situ Allah menyebutkan imam dalam bentuk mufrad? Karena penafsiran yang beliau sebutkan tadi. Kemudian kita masuk kepada pembahasan inti kita. Ya. Ayat 24 surah As-Sajdah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa sesungguhnya derajat imamah, ya, kedudukan imam di dalam agama ini akan diperoleh ketika seseorang bersabar dan yakin dengan agama ini. Ketika seseorang bersabar dan yakin, insyaallah taala derajat al-imamah akan diperoleh oleh seseorang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini, wa ja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan dari mereka a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina, yang mana mereka memberikan petunjuk atas perintah kami, dengan perintah kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Inilah dua sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ketika seseorang mempunyai sifat sabar dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan memperoleh derajat imam di dalam agama ini. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, man u'tiya sabra wal yaqin ja'alahu Allahu imaman fid din. Barang siapa yang diberikan sifat sabar, sifat kesabaran, dan sifat yakin, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya seorang pemimpin di dalam agama ini. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya sebagai seorang pemimpin dalam agama ini. Dan kita lihat Syekhul Islam rahimahullahu taala, seorang yang punya kesabaran, disiksa oleh lawan-lawan dakwahnya. Sampai beliau meninggal di dalam penjara, memperjuangkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sabar dan yakin, disiksa oleh orang-orang dakwah atau lawan-lawan dakwah mereka, supaya beliau meninggalkan pendapat-pendapatnya. Akan tetapi kesabaran yang beliau miliki, begitu pun juga keyakinan yang ada di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepadanya dengan memberikan derajat imamah. Sampai-sampai setiap thalabul ilm ingin mengikuti manhajnya. Ketika ingin mencari masalah dalam agama, ada pendapat-pendapat, mencari pendapat beliau rahimahullahu taala. Apa pendapatnya Syekhul Islam dalam masalah ini? Apa yang dirajihkan oleh beliau? Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang bersabar di dalam agama ini, begitupun juga yakin di dalam agama ini, insyaallah taala Allah akan memberikan dan menganugerahkan kepadanya imam fiddin. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa sabar di dalam ayat ini yang dimaksud adalah as-sabr 'anid dunya. Yang dimaksud sabar di dalam ayat ini bersabar menghadapi cobaan dunia. Para ulama yang lain berpendapat as-sabar 'alal bala. Ya. Sabar menghadapi musibah, kesulitan dan kesukaran hidup. Yang lainnya juga berpendapat bahwa sabar yang dimaksud di sini adalah as-sabru 'anil manahi. Sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beliau mengatakan was-shawab, dan yang benar yang dimaksud sabar di dalam ayat ini annahu bis-sabri 'ala dzalika kulli, yaitu bersabar atas semua yang disebutkan tadi. Sabar ketika menjalankan hidup di dunia, begitu juga sabar ketika mendapatkan musibah atau kesulitan yang ada di dalam hidupnya,
Begitupun juga sabar dan senantiasa bersabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kesabaran yang benar. Hakikat kesabaran adalah ketika seseorang bersabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala berat. Ya, dari sebahagian diri kaum muslimin. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala sabar atau berat bagi mereka yang tidak punya keyakinan yang kuat. Oleh karena itu, as-sabru ala taatillah, sabar untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedudukan dan keutamaan tersendiri. Begitupun juga as-sabru an maharimih, sabar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innan nafsa la'ammaratun bis-su'. Karena diri ini senantiasa, jiwa ini senantiasa memerintahkan kepada yang jelek. Ketika seseorang menghadapi sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar, ya, insyaallah taala dia akan mendapatkan kedudukan dan posisi yang baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar yang ketiga yang dimaksud di sini adalah as-sabru ala aqdari. Sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang takdir Allah yang buruk. Kemudian beliau menjelaskan wa jama'a subhanahu bainas sabri wal yaqin idhuma sa'adatul abdi wa faqduhu ma yufqiduh. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat ini. Iya. As-sabru wal yaqin wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka bersabar dan yakin dengan ayat-ayat kami, Allah Subhanahu wa taala menggandeng dua sifat ini dalam ayat ini. Karena kenapa? Kata beliau, idhuma sa'adatul abd. Karena dengan dua sifat ini, sabar dan yakin, maka kebahagiaan seorang hamba akan diperoleh. Kebahagiaan seorang hamba akan diperoleh. Dan siapa yang tidak memiliki sifat sabar dan sifat yakin, maka kebahagiaannya akan hilang. Sirna. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini akan menghadapi yang namanya cobaan. Apakah itu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Sementara fitnah syahwat akan bisa dihadapi dengan kesabaran. Ketika seseorang mau bersabar, menghadapi nafsu syahwatnya, sehingga dia bisa mengontrol dirinya dan tidak melakukannya, maka sesungguhnya orang tersebut telah mendapatkan kebahagiaannya. Begitupun juga nafsu asyubuhat. Ada saja syubhat-syubhat yang datang yang memasuki hati kita, yang merasuk dalam jiwa kita. Akan tetapi dengan sifat yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan yang kokoh dan kuat, insyaallah taala syubhat-syubhat yang demikian itu akan bisa kita tolak. Akan kita bisa tolak dengan mudahnya. Oleh karena itu, beliau menjelaskan di dalam risalah ini, beliau mengatakan fala yanju min adzabillahi illa man dafa'a syahawatihi bis sabr wa syubuhatihi bil yaqin. Oleh karena itu tidak ada yang bisa bebas dari siksaan Allah. Tidak ada yang bisa lepas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka yang senantiasa melawan hawa nafsunya. Mereka yang senantiasa melawan hawa nafsunya dengan kesabaran. Hawa nafsunya mengajak untuk melakukan kejelekan, bersabar. Hawa nafsunya ingin mengajak dia kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar. Dan tidak ada yang lepas dari syubhat atau dari azabnya Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka yang menolak syubhatnya dengan yakin, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, tidak mau bersabar dalam menjalankan hidupnya. Begitupun juga orang yang senantiasa terus-menerus bergelut
dalam syubhat, tidak mau menolak syubhatnya dengan keyakinan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut bahwa orang tersebut termasuk orang-orang yang merugi dan amalannya akan hancur binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu." Dan keadaan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin seperti keadaan orang-orang yang sebelum mereka. Seperti keadaan orang-orang yang sebelum mereka. Kanu asyadda minkum quwwah wa aktsara amwala wa aulada. Mereka itu lebih kuat dari kalian dan juga lebih banyak harta bendahnya dan anak-anaknya. Fastamta'u bi khalaqihim, kemudian mereka menikmati bagian mereka. Fastamta'tum bi khalaqikum, dan kalian juga menikmati bagian kalian. Kama stamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim, seperti mereka orang-orang sebelum kalian menikmati bagian mereka. Wa khuttum kalladzi khadu, dan kalian mempercakapkan atau membicarakan hal-hal yang batil seperti mereka membicarakan hal tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan fahadal istimta' bil khalaq huwa istimta'uhum bi nasibihim minasy syahawat. Kata di dalam ayat ini istamta'u bi khalaqihim, mereka menikmati bagian mereka. Beliau mengatakan istimta'uhum bi nasibihim minasy syahawat. Artinya mereka menikmati bagian mereka di dalam syahwat, dalam hal syahwat. Mereka tidak mau peduli dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau peduli akan halal dan haram. Pokoknya diikuti terus hawa nafsunya. Ini yang dimaksud di sini istamta'u bi khalaqihim kama istamta'al ladzina min qablikum bi khalaqihim. Kemudian beliau mengatakan lagi, tsumma qala wa khuttum kalladzi khadu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khuttum kalladzi khadu, dan kalian atau mereka membicarakan hal-hal yang batil sebagaimana mereka juga membicarakan hal tersebut. Hadza huwal khawdu bil batil fi dinillah wa huwal khawdu ahli syubhat. Dan inilah pembicaraan orang-orang ahli syubhat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa hancur amalan-amalan mereka, musnah wa fid dunya wal akhir, dalam dunia dan di akhirat, wa ulaika humul khasirun, dan mereka itu termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya dan juga terjun dalam dunia syubhat, tidak mau menghilangkan syubhatnya, selalu berbicara dan bercakap dengan orang-orang tentang syubhat, memberikan syubhat kepada orang lain, dan tidak memberikan jalan keluar dari syubhat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat, dan amalannya akan musnah di dunia dan di akhirat. Qala rahimahullahu taala, wa kama annahu subhanahu allaqal imamata fid din bis sabri wal yaqin fal ayatu mutadamminatun li aslaini akharin. Beliau mengatakan kembali bahwa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat tersebut, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa derajat imamah, pemimpin di dalam agama ini, akan diperoleh ketika seseorang bersabar dan yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan fal ayatu mutadamminatun li aslaini akhirain. Kemudian beliau mengatakan ayat ini juga ada dua pokok yang terkandung di dalamnya selain dua sifat tadi. Yang pertama, ad-da'watu ilallahi wa hidayati khalqih. Ad-da'watu ilallah
wa hidayatu khalqi. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan hidayah kepada setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina." Ya, mereka memberikan hidayah kepada manusia dengan perintah kami. Artinya, ayat ini merupakan dalil bahwasanya anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hidayatuhum bima amara bih. Hidayatuhum bima amara bih. Memberikan hidayah atau penjelasan kepada mereka sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Iya, oleh Allah dan Rasulnya. Berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Rasulnya. Sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdakwah. Bukan karena berdakwah sesuai dengan akal-akal kita. Bukan berdakwah sesuai dengan pendapat-pendapat kita. Iya. Dan ini merupakan bantahan bagi mereka yang berdakwah dan mengaku sebagai dai kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi cara mereka tidak sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluar berdakwah tanpa ada ilmu. Keluar berdakwah sesuai dengan pendapat mereka, menafsirkan ayat-ayat Allah dan Rasulnya sesuai dengan keinginan mereka. Iya, keinginan mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, yahduna bi amrina. Mereka memberikan petunjuk kepada manusia atas perintah kami. Oleh karena itu ayat ini mengandung 3 usul atau 4 ajaran pokok yang terkandung di dalam ayat ini. Yang pertama as-sabr. Iya. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Yang pertama adalah as-sabr. As-sabr secara bahasa diartikan al-habs. Iya. Habsun nafs. Menjaga. Ya, menahan diri. Itu secara bahasa. Akan tetapi secara istilah diistilahkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullah, begitu pun juga Imam Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, wa huwa habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala fara'idih wa habsuha an at-tasakhuti wasyikayati li aqdari. Sabar adalah ketika mereka menahan diri mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga bersabar melakukan ketaatan kepadanya. Ya. Sabar melakukan salat berjamaah di setiap waktu. Begitupun juga sabar melakukan puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah. Sabar mengeluarkan zakat. Karena zakat juga merupakan suatu rukun atau kewajiban yang tidak gampang. Butuh iman yang kuat. Karena orang yang memiliki harta yang banyak, ya, misalnya miliaran, itu butuh keimanan yang kuat untuk mau mengeluarkan zakat seperti itu. Ya, ketika seorang punya harta yang banyak, maka dia wajib mengeluarkan zakat hartanya ketika sudah melewati haulnya dan sudah lewat setahun dia memiliki harta tersebut. Butuh keyakinan dan butuh kesabaran di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga melakukan ibadah haji. Butuh kesabaran dan butuh kesabaran untuk melakukan ibadah tersebut. Harus berdesak-desakan bersama kaum muslimin yang lain. Bahkan ada yang meninggal karena melakukan ibadah tersebut. Harus bersabar. Karena bersabar merupakan suatu keutamaan atau amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan ganjaran mereka, diberikan pahala mereka bighairi hisab, tanpa bisa dihitung, tanpa ada batasnya. Berbeda dengan melakukan amalan kebaikan yang lain. Al-amalatu bi'asyri amsalihha, melakukan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 amalan, 10 pahala atau 10 kebaikan. Kemudian dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat sampai Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan lebih dari
700 kali lipat tersebut. Akan tetapi sabar di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaannya, bahwa orang-orang yang bersabar ketika menghadapi hidupnya, bersabar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar ketika menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar ketika ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, ditimpa hal-hal yang membuatnya dirinya sedih. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala tanpa ada batasnya. Tanpa ada batasnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahala dan ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabirat" atau "Innallaha ma'as sabirin", sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama orang-orang yang bersabar. Yang dimaksud ini bersama dengan orang-orang yang bersabar adalah ma'iyah al-khassah. Karena kebersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama hambanya ada dua macam. Yang pertama ma'iyah al-ammah. Allah bersama makhluknya secara umum. Apakah mereka itu kafir atau muslim? Allah bersama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Di sini al-ma'iyah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ma'iyah ammah, bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Apakah mereka orang mukmin atau orang kafir. Akan tetapi di dalam ayat yang kita tadi jelaskan, "Innallaha ma'as sabirin", di sini ma'iyah khassah. Sementara ma'iyah khassah di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan dan keutamaan bagi mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengatakan bahwa Allah bersama orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersabar, di situ ada pertolongan. Allah Subhanahu wa taala menolong kita, senantiasa menolong kita. Allah meliputi kita dan Allah akan memberikan kepada kita pertolongan ketika kita senantiasa mendapatkan kesulitan dan kesukaran di dalam hidup ini. Yang kedua, itu yang tadi yang pertama yang terkandung dalam ayat As-Sajdah tadi, yaitu yang pertama as-sabr. Yang kedua, poin yang kedua yang terkandung di dalam ayat ini al-yaqin. Al-yaqin disebutkan oleh beliau wa huwal imanul jazim ats-tsabit alladzi la raiba fi. Yakin, yang dimaksud dengan yakin adalah al-iman al-jazim, keimanan yang kuat. Ats-tsabit, tetap kokoh, tidak gampang diguncang, tidak ragu-ragu. Begitupun juga wala syak, tidak ada keraguan di dalamnya. Inilah yang dimaksud yakin. Ketika kita mendengar kalimah yakin, maka yang dimaksud atau definisinya adalah al-imanul jazim. Beriman kepada Allah dengan iman yang kuat dan kokoh, tidak gampang diombang-ambing oleh keadaan, kuat tanpa ada keraguan-raguan di dalamnya. Wala syubhah, dan tidak ada syubhat di dalamnya. Tidak ada syubhat bi khamsati usul, dengan 5 perkara. Ketika seseorang yakin imannya kuat, maka mau tidak mau tidak ada syubhat di dalam 5 perkara. Yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak mempunyai syubhat dan tidak ragu-ragu dalam 5 usul yang disebutkan oleh ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat termasuk kebaikan. Akan tetapi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang akan tetapi kebaikan tersebut adalah mereka yang mau beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wal malaika, dan kepada malaikat, wal kitabi wan nabi, dan kepada kitab-kitab dan para nabi. Di dalam ayat yang lain
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang ingkar dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Innah 5 usul. Ketika seseorang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ragu, ya, tidak boleh ada syubhat di dalam 5 perkara ini. Oleh karena itu, Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "I'lam annal kufra bi syai'in min hadhil madhkurat kal kufri bi jami'iha." Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa mengingkari sesuatu dari apa yang disebutkan tadi, walaupun itu sedikit, itu seperti ingkar kepada semuanya. Ya. Artinya, ketika seseorang mengingkari akan 5 hal atau salah satu dari 5 hal ini, itu sama dengan mengkafiri atau mengingkari semuanya. Ketika seseorang tidak akan percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak percaya akan kenabiannya dan risalah yang beliau bawa, maka dia akan kufur. Begitupun juga ketika ada seseorang yang tidak percaya akan kenabian salah satu nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia sama seperti kafir kepada semua para nabi. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka kafir ketika mereka tidak mengakui akan risalah dan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yakin dan percaya akan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Begitupun juga orang-orang Yahudi, mereka tidak percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang meyakini bahwa akan ada nabi yang datang setelah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, akan tetapi bukan dari bangsa Arab. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka dihukumi sebagai orang-orang kafir karena ingkar dari sebahagian hal-hal yang disebutkan di dalam ayat ini. Begitupun juga orang-orang yang mengimani atau mempercayai sebahagian kitab dan tidak mengimani sebahagian yang lain. Oleh karena itu, para ulama mengatakan al-imanu bihadhil usul ijmalan fardhu ain ala kulli mukallaf. Ya. Kata iman di dalam ayat ini itu dibagi ke dalam 2 macam, dalam 2 bagian. Yang pertama imanun mujmal. Imanun mujmal artinya setiap hamba atau setiap orang yang mengaku mukmin wajib meyakini 5 perkara tadi. Wajib beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi dan kepada hari akhirat, hari kiamat. Wajib percaya, akan tetapi imannya mujmal, dia harus yakin secara mujmal, secara umum. Ini wajib bagi setiap muslim. Adapun beriman secara tafsil, mengikuti atau meyakini mereka, begitupun juga beriman kepada 5 hal tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara tafsil, secara rinci, bahwa beriman kepada kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, begitupun juga beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan, surga dan neraka dan sebagainya yang termasuk di dalam beriman kepada hari akhirat, itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ketika sebagian ulama telah mempelajarinya dan mengetahuinya, maka sebagian kaum muslimin yang lain telah bebas darinya. Artinya setiap orang-orang yang beriman wajib yakin kepada 5 perkara tadi. Tapi yakinnya berbeda. Ada yakin mujmal dan ada mufassal, terperinci secara tafsil. Secara tafsil mereka yang mempelajari khusus agama ini. Adapun orang-orang awam, mereka hanya dituntut untuk beriman kepada yang 5 tadi secara mujmal, tanpa harus mengetahui rincian-rincian kitab-kitab, isi kitabnya, begitupun juga para nabi, kisah-kisahnya dan sebagainya. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam hadisnya beliau bersabda, al-iman an tu'mina billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu adalah ketika seseorang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya, dan beriman kepada hari akhirat. Kemudian beliau berkata, fahadhil usulul khamsu man lam yu'min biha falaysa bimu'min. Dan 5 usul ini, siapa yang tidak beriman kepadanya, maka sungguh dia tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Tidak masuk dalam kategori orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, siapa yang tidak memiliki iman mujmal, ya, dia tidak mengetahui bahwa di sana ada kitab. Dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ya. Ini namanya orang yang tidak memiliki iman yang mujmal sekalipun, maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang beriman. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yang terkandung dalam ayat ini adalah hidayatul khalqi wa da'watihi ilallahi wa rasulih. Memberikan hidayah, penjelasan kepada manusia, wa da'watihim ilallahi wa rasulih, dan berdakwah kepada Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan, ya, dan siapakah yang lebih bagus perkataannya, yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ilallahi wa amila salihan, dari orang-orang yang mengajak dan berdakwah kepada Allah dan melakukan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya saya ini adalah orang-orang yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan pujian bagi mereka yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh. Begitupun juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dikatakan oleh para ulama ahli tafsir bahwa ayat ini merupakan istifham. Ya, merupakan ayat pertanyaan, akan tetapi bimakna an-nafi. Bimakna an-nafyul muqarrar, yang menafikan, karena makna ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, seakan-akan bentuknya pertanyaan, istifham, tetapi artinya an-nafi. Ya, tidak ada yang lebih baik perkataannya melainkan mereka yang senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh, melakukan amal kebaikan. Wa qala innani minal muslimin, mereka itulah orang yang senantiasa baik atau orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, bentuk pertanyaan, wa man, dan siapakah? Akan tetapi ayat ini bermakna an-nafyul muqarrar, menafikan, artinya tidak ada yang lebih baik perkataan dan perbuatannya melainkan mereka yang senantiasa mengajak, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal saleh. Wa qala innani minal muslimin. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan dan menafsirkan ketika mendengar ayat ini, beliau mengatakan hada habibullah. Orang-orang yang senantiasa mengajak kepada jalan Allah, berdakwah kepada Allah, melakukan amal saleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan hada habibullah, inilah kekasihnya Allah. Inilah kekasihnya Allah. Hada waliyullah, inilah walinya Allah. Aslama lillahi wa amila bi ta'ati. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah dan melakukan amal saleh untuk taat kepadanya. Wada'al khalqa bih, wada'al khalqa ilaih, dan mengajak manusia kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahadan nau'u afdalu anwa'il insan. Beliau mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang paling, manusia yang paling terbaik, wa a'lahum darajatan indallahi yaumal qiyamah, dan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan
bahwa orang yang senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menasihati sesamanya kaum muslimin dan memberikan penjelasan kepada mereka tentang Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas manhajnya para salafus saleh, pahamnya orang-orang salafus saleh sebelum kita, mereka itulah adalah orang-orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan bisa kita tarik dari ayat ini, kita bisa pahami bahwasanya orang-orang yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang paling rendah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang senantiasa mengajak manusia kepada kebatilan, mengajak manusia kepada bid'ah, mengajak manusia kepada maksiat dan yang syubhat. Itulah orang-orang yang senantiasa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala merupakan orang yang paling rendah, orang yang paling hina di sisinya dari penafsiran ayat yang kita sebutkan tadi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qala rahimahullahu taala wa hum saniyatullahi subhanahu minal khasirin. Orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu, siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, bahwasanya sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian tanpa terkecuali. Ya, al-insan, di situ ada alif lam at-ta'rif dalam kaidah usul. Ketika alif lam masuk ke dalam kalimat, maka itu bermakna am, umum. Ya, semua jenis manusia. Ya. Innal insana lafi khusr. Semua manusia akan berada di dalam kerugian tanpa terkecuali. Kemudian Allah mengecualikan mereka yang tidak dalam kerugian, illal ladzina amanu. Ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sama penafsirannya dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, berdakwah kepadanya dan beramal. Inilah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak termasuk orang-orang yang merugi. Innal insana lafi khusr. Semua jenis manusia berada di dalam kerugian. Ya. Illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus shalihat, dan melakukan kebaikan, beramal saleh. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, dan inilah ad-da'wah ila Allah. Ad-da'wah ila Allah. Wa tawasaw bil haqq, senantiasa berwasiat ya kepada kebenaran, kepada al-haq, kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawasaw bis sabr, dan senantiasa berwasiat kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayat ini bahwasanya semua manusia akan merugi kecuali mereka yang menyempurnakan diri mereka dan menyempurnakan selainnya. Artinya menyempurnakan ya selain mereka. Ketika mereka beriman kepada Allah dan beramal saleh, mereka menyempurnakan diri mereka. Kemudian ketika mereka menambahnya lagi untuk berdakwah kepada Allah, tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dia menyempurnakan orang lain. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, al-kamalu ay yakuna asy-syakhsu kamilan fi nafsihi mukammilan li ghairihi. Orang yang sempurna adalah orang yang dia sempurnakan dirinya dulu. Orang yang sempurna adalah orang yang dia sempurnakan dirinya dulu, beriman kepada Allah dan beramal saleh. Kemudian orang yang sempurna adalah orang yang menyempurnakan orang lain.
menyempurnakan orang lain dengan cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haq. Ya, saling menasihati, saling mewasiati kepada kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan menasihati kepada kesabaran. Inilah menyempurnakan orang lain. Jadi orang yang sempurna adalah orang yang sempurna pada dirinya dan menyempurnakan orang lain. Itulah orang yang sempurna sebagaimana dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Lau fakkara an-nasu kulluhum fi hadhihi surah lakafathum." Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Lau tadabbara an-nasu fi hadhihi surah lawasi'athum." Seandainya manusia mentadabburi surat ini, mentadabburi surat ini, niscaya surat ini cukup bagi mereka. Cukup bagi mereka. Para ulama mengatakan, kenapa? Wadzalika lima fiha minal maratib alladhi bistikmaliha yahsulu lisyakhsi ghayata kamalih. Kenapa? Karena ketika seseorang, di dalam surat ini ada beberapa derajat, ada beberapa tingkatan-tingkatan. Ketika seseorang meraih semua tingkatan ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan al-haq dan saling mewasiati dalam kesabaran, sesungguhnya dia telah menyempurnakan dirinya dan dia telah menyempurnakan dirinya sesempurna-sempurna mungkin. Oleh karena itu, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala mengatakan, hadhihi surah mizanul a'mal. Surah ini, artinya surah Wal Asri ini, mizanul a'mal, timbangannya amalan. Mizanul a'mal yazinul mu'minu biha nafsah, yang dimana seorang mukmin menimbang dirinya dengan surat ini. Maksudnya dengan surat ini seorang mukmin bisa mengetahui dia apakah dia beruntung atau dia merugi. Ketika dia melihat dirinya bahwa dia beriman dan dia beramal saleh, insyaallah taala dia termasuk orang-orang yang beruntung. Apalagi dia sempurnakan dengan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia tidak mau beriman atau dia beriman akan tetapi imannya tidak sempurna kepada Allah, tidak yakin, begitupun juga dia tidak melakukan amal saleh atau dia menyepelekan sebagian kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya, maka dia melihat dirinya bukanlah orang yang beruntung, tapi dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi, menurut Ibnu Rajab rahimahullahu taala, surah ini merupakan mizanul a'mal, merupakan timbangannya suatu amalan. Yazinul mu'minu biha nafsah, di mana seorang mukmin menimbang dirinya dengan surat tersebut. Apakah dia termasuk orang yang beruntung atau termasuk orang yang merugi yang disebutkan di dalam surah ini. Qala rahimahullahu taala, wala yakunu min atba'ir rasuli 'alal haqiqah illa man da'a ila Allah 'ala basirah. Setelah beliau menjelaskan bahwa orang yang sempurna dan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka yang senantiasa beriman kepada Allah, beramal saleh dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan bahwa sesungguhnya tidak termasuk atba'ur rasul 'alal haqiqah. Bukanlah pengikutnya seorang rasul yang sebenarnya man da'a ilallahi 'ala basirah, illa man da'a ilallahi 'ala basirah, melainkan mereka yang mengajak dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala 'ala basirah. Berdakwah kepada Allah dengan ilmu dan yakin. Karena ada sebahagian manusia yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai dengan ilmu. Tidak ada ilmunya, keluar begitu saja mengajak manusia, padahal di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Inilah jalanku. Saya mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah 'ala basirah, 'ala ilm wa 'ala yaqin. Ana wa man ittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Fa qauluhu ad'u ila Allah
Firman Allah Subhanahu wa taala, ad'u ilallah tafsir li sabilihi, kata beliau. Ad'u ilallah itu ya, tafsir li sabili. Wa huwa 'alaiha fasabiluhu wa sabilu atba'ih, bahwa jalannya Rasulullah, jalan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan dakwah pengikut beliau alaihi salatu wasallam, yaitu orang-orang yang senantiasa berdakwah kepada Allah. Faman lam yad'u ilallahi falaysa 'ala sabil. Orang yang senantiasa berdakwah kepada Allah, dan barang yang siapa yang tidak mengajak kepada Allah, tidak mengajak kepada at-tauhid, bukanlah sebenarnya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian manusia ada yang mengajak kepada bukan tauhid al-uluhiyah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidup di Mekah, berdakwah di Mekah, beliau tidak pernah mengajak kepada yang lainnya, akan tetapi mengajak kepada ibadatullahi wahda. Tidak turun syariat salat, puasa, zakat, akan tetapi selama 13 tahun itu atau 10 tahun lebih itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan akidah, memulai dakwahnya kepada tauhid al-uluhiyah. Akan tetapi sebahagian manusia, sebagian golongan ada yang memulai dakwahnya dengan tauhid ar-rububiyah. Seperti mazhabnya ahlul kalam, orang-orang ahli filsafat. Mereka menafsirkan la ilaha illallah itu la khaliqa illallah, la mudabbira illallah, la muhyi wa la mumit illallah. Tidak sesuai dengan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimahullahu taala beliau berkata kembali, wa qauluhu ala basirah. Di dalam ayat ini, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Para ulama memberikan penafsiran, di antaranya pendapatnya Ibnul A'rabi, seorang ulama dari ahli Malikiyah, al-basirah as-sabat fid din. Ketika seorang kokoh dan di dalam agama ini, maka itu sesungguhnya dia ala basirah. Akan tetapi para ulama, jumhur al-ulama menafsirkan bahwa basirah yang dimaksud di sini adalah ala ilm. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya, kata beliau alaihi salatu wassalam, dan termasuk pengikut beliau adalah orang-orang yang senantiasa mengajak manusia di dalam basirah, dengan ilmu, punya pengetahuan pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala, fadallatil ayah ala anna man lam yakun ala basiratin falaysa min atba'ir rasul wa anna atba'ahu hum ahlul basair. Ayat ini menjelaskan dan menunjukkan kepada kita bahwasanya man lam yakun ala basirah, siapa yang berdakwah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu, falaysa min atba'ir rasul, bukanlah termasuk pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada umat manusia, "Qul ya Muhammad, qul hadhihi sabili." Inilah jalanku. Sabili ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah, mengajak, menyeru manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Ala basirah, saya yakin dengan ilmu dan yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia itu di atas ilmu. Kenapa? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana wa manittaba'ani. Saya dan orang-orang yang beserta saya, yang mengikuti saya, itu berdakwah kepada Allah ala basirah. Ala basirah. Al-aslur rabi', kata beliau, setelah menjelaskan tiga poin yang terkandung di dalam ayat tersebut, ayat yang kita jelaskan tadi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Al-aslur rabi' yahduna bi amrina. Mereka senantiasa memberikan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah kami. Wa fi dzalika dalilun
ala ittiba'ihim ma anzalallahu ala rasulih. Ini menunjukkan bahwa mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya. Ma anzalallahu ala rasul wa hidayatuhum bihi wahdahu duna ghairihi. Dan memberikan hidayah kepada manusia dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan yang lainnya. Minal aqwali wal ara'i wan nihal wal madahib. Bukan mengajak manusia dengan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pendapatnya, dengan mazhabnya. Mengajak manusia masuk ke dalam kelompoknya. Bukan mengajak manusia kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengajak untuk masuk ke dalam kelompok mereka. Siapa yang tidak masuk ke dalam kelompok mereka, mereka membenci orang-orang yang tidak masuk ke dalam kelompok mereka. Apakah ini orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya dan memberikan penjelasan kepada umatnya bahwasanya orang-orang yang senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdakwah di ala basirah, kemudian berdakwah sesuai dengan manhaj ad-dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ala fahmi salaf, di atas fahamnya salaf as-salih yang telah mendahului kita. Sebahagian yang lain mengatakan haula humus sahabah wat tabi'in wa tabi'it tabi'in. Oleh karena itu beliau mengatakan fa hasala min hadza. Sebagai kesimpulannya ayat ini annal a'immatad din alladzina yaqtaduna bihim humul ladzina jama'u bainas sabri wal yaqin wad da'watu ila Allah bis sunnah wal wahyi la bi ara'i wal bid'ah. Beliau mengatakan oleh karena itu sebagai kesimpulan dari ayat ini, sesungguhnya pemimpin-pemimpin a'immah, imam di dalam agama ini yang berhak untuk diikuti, kata beliau, diikuti hidayahnya adalah mereka yang senantiasa mengumpulkan 4 perkara ini. Yang pertama, mengumpulkan kesabaran di dalam dirinya, memiliki sifat sabar, yakin, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basirah. Di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajak kepada golongan, bukan mengajak kepada kelompok dan sebagainya. Fahaula'i khulafa'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pewaris beliau fi ummati wa hum khassatuhu wa awliya'uh. Dan mereka itu adalah orang-orang khususnya Rasulullah. Orang-orang yang dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wali-walinya. Wa man adahum aw harabahum faqad adallahu subhanahu wa adanahu bil harb. Barang siapa yang memusuhi mereka dan memerangi mereka, sungguh dia telah mengumandangkan dan mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi wali-waliku, ditafsirkan oleh Ibnu Qayyim, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersabar, yakin, berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala dan berdakwah ala basirah, di atas fahamnya para salafus saleh. Maka sungguh dia telah mengumandangkan dan mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa orang yang senantiasa berdakwah kepada Allah di atas manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhajnya, fahamnya salafus saleh, mereka termasuk walinya Allah Subhanahu wa taala dan memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah sedikit penjelasan yang kami bisa bawakan untuk muhadarah kali ini tentang tafsir ayat surah As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru
wa kanu bi ayatina yuqinun, bahwasanya ayat ini memiliki empat poin. Yang pertama as-sabr, al-yaqin, ad-da'wa ila Allah wa ad-da'wa ala basirah. Mereka itulah imam ketika mengumpulkan empat sifat ini dalam dirinya, mereka itulah imam-imam yang pantas untuk diikuti oleh kaum muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa as'alullah an yanfa'ani bima qulna innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wallahu taala alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.